Posnema, Siap berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Posnema Podcast Semanema. Tentunya di YouTube Semanema Gresik Official. Di mana SMA Negeri 1 Manyar ini adalah salah satu SMA yang berada di kota Gresik yang melahirkan beberapa siswa-siswi berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Dan untuk kali ini, Posnema sendiri menghadirkan salah satu siswi berprestasi dari SMA Negeri 1 Manyar. Langsung aja nih kita sapa. Halo Mbak Latisha. Halo, Mana nih Mbak kabarnya? alhamdulillah baik. Nah, ini dari data-data yang aku lihat ini dari IG Semanema, Mbak Latisha ini memenangkan beberapa lomba olimpiade ya Mbak ya? Bisa disebutin dong Mbak, apa aja lombanya? Alhamdulillah saya memenangkan beberapa lomba pada bidang biologi. Yang pertama, saya meraih medali perak pada kompetisi Hardiknas pada tanggal 9 sampai 10 Mei. Terus yang kedua, saya meraih medali emas pada Indonesian Olympiade Science pada tanggal 27 Juni. Terus yang ketiga, saya mendapatkan medali emas pada Bima Insight Competition pada tanggal 11 Juli. Terus yang keempat, saya mendapatkan medali perak pada Indonesian Students Science Olympiade pada tanggal 11 Juli. Terus yang terakhir, saya memenangkan lomba Sciencer Olympiade dapatkan medali perak pada tanggal 25 Juli. Wah, banyak banget ya Mbak ya. Nah, gimana nih perasaan Mbak Latisha udah menangin beberapa lomba ini? Yang pastinya seneng gitu, karena saya menang lomba itu mulai dari kelas 11 semester 2 itu baru dapat menang gitu. Ini kan tadi setelah disebutin tuh semuanya di bidang biologi ya Mbak ya? Iya. Apa sih yang membuat Mbak Latisha untuk ikutan di bidang biologi? Kan ada banyak bidang lainnya nih Mbak. Motivasi saya buat ikut bidang biologi itu karena nantinya saya itu akan melanjutkan ke fakultas kedokteran. Terus yang kedua, karena biologi itu lebih cenderung ke daripada pelajaran lainnya gitu kan. Nah, untuk info lomba ini, Mbak Latisha dapat dari mana ya Mbak ya? Kan masa pandemi gini kan nggak bisa sih ketemuan langsung sama guru terus dikasih info dan lain-lain. Untuk info lomba sendiri, aku cari sendiri dari media sosial, terutama dari Instagram. Kayak Instagramnya info lomba atau Iya. update lomba gitu. Nah, untuk proses pendaftaran lomba, kemudian pelaksanaannya lomba, bisa diceritakan dong Mbak? Untuk pendaftaran lomba sendiri sih cukup mudah buat dikerjain sendiri gitu, tanpa guru pembimbing. Karena cuma persyaratannya tuh hanya follow Instagram sama upload Twibbon doang gitu. Itu sih. Terus kalau setelah daftar itu nanti dapat link grup WA atau link Telegram, nanti dikasih link dari panitia untuk pengerjaan pada hari H nanti gitu. Nah, untuk pengerjaan olimpiadenya itu pakai Zoom nggak Mbak yang kemarin lomba? Kalau yang kemarin itu aku nggak pakai Zoom, jadi langsung ngerjain gitu sendiri. Jadi langsung link terus dikerjain biasa gitu. Terus untuk memanage waktu nih Mbak, gimana sih Mbak Latisha untuk nyeimbangin bidang biologinya sendiri sama pelajaran yang di sekolah? Kalau aku sendiri itu hari Senin sampai hari Jumat itu aku fokusin ke pelajaran sekolah gitu kan. Baru mulai Jumat malam sampai hari Sabtu itu baru belajar buat olimpiadenya gitu. Nah, untuk belajar buat olimpiadenya ini dibimbing dari guru Semanema atau dari lainnya? Kalau aku dibimbing sendiri, kayak belajar sendiri Oh, gitu. belajar sendiri. Ikutan bimbel juga nggak Mbak? Kalau ikut bimbel iya, tapi bimbel kayak mata pelajaran, Oh, berarti bukan yang kayak privat khusus biologi gitu. bukan. Untuk bimbel sendiri itu pelaksanaannya gimana Mbak? Minggunya berapa kali? Kalau bimbel itu aku seminggu 2 kali, hari Rabu sama Sabtu gitu. Ini Mbak Latisha itu kan ikutan pengumumannya itu H berapa ya Mbak?
Biasanya sih H+1, kalau enggak sorenya itu udah diumumin. Udah diumumin. Nah, untuk penilaiannya itu gimana? Kalau penilaian lomba itu yang POSI kemarin itu penilaiannya kalau benar nilainya 4, kalau salah -1. Kalau selain POSI itu ada yang kalau salah itu nilainya 0 gitu, jadi nggak pakai di minus gitu. Dukungan dari sekolah sendiri nih, gimana nih buat mendukung Mbak Latisha ikutan? Dari sekolah sih dukung banget ya, kayak eh, ikut lomba apa aja gitu didukung gitu. Jadi selain dari sekolah ini juga didukung sama orang tua atau Yang pastinya orang tua pasti ngedukung, karena orang tua juga kayak ngedukung banget anaknya buat ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi gitu, kayak masuk fakultas kedokteran gitu, amin gitu. Nah, Mbak Latisha ini pengennya masuk ke fakultas kedokterannya itu lewat SNMPTN atau mungkin SBMPTN gitu. Eh Kalau bisa ya undangan gitu. Oh, SNMPTN. Nah, Mbak Latisha pengen kemana nih untuk ngelanjutin ke jenjang perkuliahan? Aku maunya di Fakultas Kedokteran Gigi di UNER, terus nanti pilihan keduanya Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Brawijaya. Nah, media belajar nih untuk Mbak Latisha ikutan lomba Olimpiade itu apa aja, Mbak? Media belajar yang pastinya yang pertama buku, yang buku dari sekolah, terus nanti dilanjut dengan buku yang beli sendiri. Habis itu yang ketiga kalau udah mentok nggak ada di buku, baru cari di Google gitu. Jadi lewat dari media internet juga gitu. Ya. Mbak Latisha ini kan apa namanya menang lomba Olimpiade kan ya. Nah, itu tantangannya apa sih Mbak buat ikutan lomba Olimpiade biologi itu? Tantangannya banyak banget sih. Mulai dari kayak lihat teman-teman itu kayak produktif banget gitu kan. Jadinya aku terdorong buat ikut lomba gitu walaupun hari libur. Terus yang kedua tentang itu biologi kan banyak cabang ya. Kayak cabangnya itu kayak ada pewarisan sifat, kayak ada DNA gitu. Yang pastinya kayak susah banget gitu. Jadinya belajar sendiri gitu. Nah, buat teman-teman nih, jadi kalian tuh juga harus produktif dong, biar kayak Mbak Latisha yang menangin banyak sekali lomba-lomba Olimpiade biologi. Nah, Mbak Latisha tadi ini kan bilang ya, kalau pelajarannya itu juga termasuk susah. Pernah nggak sih Mbak kayak stres atau mungkin sambat-sambat gitu? Stres sih pernah, sambat juga pernah. Karena kan kayak eh pelajaran di sekolah sama lomba itu kayak kadang bentrokan gitu kan. Kadang Iya. tugas sekolah itu belum selesai gitu karena banyak banget. Ditambah belum belajar lagi buat olimpiade gitu. Nah, untuk biar semangat lagi nih Mbak, apa yang biasanya Mbak Latisha lakukan? Biar semangat lagi itu. Ya pastinya kayak lihat, oh masa depan aku masih jauh gitu, aku harus ngejar gitu. Jadinya nggak bisa santai-santai, males-malesan gitu. Nah, harapan Mbak Latisha untuk adik kelas nih, mana? Harapan adik kelas itu main boleh, tapi seimbangin sama belajarnya juga. Soalnya perjalanan kalian itu kan masih jauh ya. Jadi jangan santai-santai gitu. Itu sih. Nah, tuh dengerin tuh. Jadi kalian tuh nggak boleh santai-santai dan harus tetap semangat belajar. Nah, untuk belajarnya ini Mbak Latisha ini nggak ada kayak tempat favorit atau mungkin kan biasanya nih zaman sekarang tuh kan sukanya belajar di kafe ya. Nah, kalau Mbak Latisha sendiri sendiri gimana? Buat belajar di kafe itu nggak pernah ya. Soalnya nggak dibolehin gitu kan Oh, nggak sama orang dibolehin. tua. Iya, pandemi juga kan ya Mbak. Heeh. Akhirnya ya tempat belajar yang favorit ya cuma di kamar gitu sambil nyetel musik gitu. Untuk jam belajarnya itu gimana Mbak? Jam belajar itu aku atur jam 8 sampai jam 10 itu kan waktunya daring ya. Iya. Terus nanti buat kerjain tugas itu sampai sore lah, sekitar sore. Habis itu sore itu biasanya ada les. Habis itu jam
malam sampai jam 8 malam itu kayak belajar santai gitu. Nah, habis itu kalau yang belajar serius tuh waktu jam 10 ke atas sampai jam 12 gitu. Berarti Mbak Latisha suka yang belajar malam gitu. Ya, soalnya kan kayak lebih tenang, nggak Lebih ada yang tenang. ganggu Iya, gitu. bener banget sih. Nah, kalau untuk target lu waktu ikutan lomba biologi tuh ada nggak Mbak target? Kayak aku nih harus menang nih, dapat gold, dapat perak gitu. Buat target sendiri sih enggak. Tujuan pertamanya kan ikut lomba itu karena kayak nambah pengalaman gitu kan. Kalau dapet medali ya alhamdulillah gitu. Buat poin juga kan, buat undangan nanti gitu. Jadi nggak ada target tersendiri. Ada target sih. Pesan nih untuk teman-teman, untuk sahabat Semanema yang ada di rumah dari Mbak Latisha tuh apa? Pesan buat teman, selain main, selain HP-an scroll TikTok, itu juga diimbangin belajar gitu biar nilainya juga naik gitu. Teman-teman semua jangan scroll TikTok mulu, jangan main HP mulu, rebahan gitu terus di kamar. Jadi kalian tuh harus produktif dan pastinya tetap belajar yang rajin ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Semanema yang sudah stay nungguin podcast kita dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua dan pastinya sampai jumpa kembali di episode-episode Posnema selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang menginspirasi lainnya. Sahabat Semanema, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share ke teman-teman kalian dan nyalain notifikasinya, dan juga jangan lupa untuk like dan komen. Dan juga silakan untuk follow Instagram Semanema di @semanema. Posnema, siap berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tegakkan Panji SM.